Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita rasakan kasih Tuhan, di mana kuasa Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Shalom. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat yang selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ibadah kita pada minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Meske Sinayan STH dengan tema Kasih Sejati Mengampuni Tanpa Batas. Untuk menyambut firman Tuhan dan pelayanan Tuhan memasuki ruang ibadah, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Terpujilah Allah. Kasihnya,
yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing terambil di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-27. Matius 18 ayatnya yang ke-27, firman Tuhan berkata, "Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Demikian nats pembimbing. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari persilakan duduk kembali. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami datang, kami mau tunduk di hadapan-Mu Tuhan, pada kesempatan yang Kau beri bagi kami
anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam untuk bersekutu, dan kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tetapi sebelumnya, layakkanlah kami ya Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa-dosa kami, pelanggaran kami, yang kami perbuat baik itu melalui perkataan kami, yang mungkin sudah menyakiti hati sesama kami, melalui pikiran kami, dan melalui hati kami. Semua perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Pada hari ini, di jam saat ini, kami mau mengaku di hadapan-Mu, memohon belas kasihan daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani, Jemaat terkasih, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan secara jujur dan terbuka, maka sekarang ini dengarlah berita pengampunan. Tuhan berfirman, marilah, baiklah kita berhukum bersama. Sekalipun dosamu merah seperti kornisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat keampunan dosa oleh karena namanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Maaf, kitab Amsal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini
Jemaat tetap berdiri. Mari kita akan bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Jiwaku Haus Akan Kasih. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Kita berdoa memimpin Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, di tempat ini, dari ketinggian-Mu, Engkau melihat setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu yang Engkau kasihi, sedang berdiri di hadapan-Mu, membutuhkan akan kasih-Mu yang besar itu. Dan kami percaya Tuhan, inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami telah memuji-muji Tuhan, mengaku akan dosa dan pelanggaran serta kesalahan yang telah kami lakukan. Dan dengan iman kami percaya bahwa Tuhan, Engkau telah memberikan kami anugerah untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, agar supaya kami benar-benar boleh memahami rencana Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga apa yang akan kami baca, kami akan renungkan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya
Tidak ada kata sukar ketika kami mau membuka diri kami, membuka hati kami untuk Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami pulang dari tempat ini bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik saja, tetapi Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya walaupun itu sulit bagi kami. Tapi dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba yang berdiri ini tidak lebih dari jemaat yang ada. Hamba datang dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu ya Bapa, Roh Kudus mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saat ini. Sehingga kami pulang, kami sama-sama mendapatkan berkat. Kami menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar. Sehingga kehidupan kami walaupun tantangan semakin ada, semakin terasa sulit, tetapi bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Baik dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, di lingkungan di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Berfirman bagi kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari bersatu. Jemaat, pembacaan firman Tuhan hari ini adalah dari Injil Matius 18 ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Injil Matius 18 ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" "Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya. "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan.
dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Kasih sejati mengampuni tanpa batas. Inilah tema yang diangkat dari pembacaan firman Tuhan tadi, Matius 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Kita masih bisa bertemu, kita masih bisa beribadah, ya. Dan yang terpenting pagi ini kita masih bisa bangun, ya, di tengah banyak orang yang, ya, mereka setiap hari Minggu ada di tempat-tempat keramaian, ada di tempat-tempat rekreasi, tetapi jemaat GPSI Pancaran Kasih Allah masih menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk beribadah pada pagi hari ini. Tema kita, kasih sejati mengampuni tanpa batas. Dan kalau kita rajin datang beribadah setiap hari Minggu, tentunya kita menyimak tema-tema di tahun ini, ya, untuk Sinode GPSI tentang kasih, ya. Kasih yang seperti apa, ya, tentunya semua sudah disampaikan. Dan saya melihat hari ini sangat berat, ya, tema yang akan kita belajar bersama-sama. Ya, bukan hanya jemaat, tetapi kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan mau belajar, dan kita sama-sama belajar saat ini tentang kasih sejati mengampuni tanpa batas, ya. Orang Kristen biasanya identik dengan kasih, ya. Selalu kalau kita berbuat sesuatu, oh iya dia orang Kristen, makanya dia selalu berbagi, dia selalu menolong, dia selalu menyatakan kasih. Tetapi di satu sisi juga ada begitu banyak orang yang mengatasnamakan orang Kristen, tetapi kasih itu terkadang hanya sebatas kata-kata. Dan itu kita sudah bahas di beberapa minggu yang lalu, bahwa kasih harus kita praktekkan dalam wujud nyata, ya, harus diwujud nyatakan kasih itu. Karena kalau kasih hanya sebatas kata-kata, maka tidak ada gunanya. Oleh karena itu pada saat ini kita melihat kasih yang mengampuni, kasih sejati seperti apakah kasih sejati itu? Kasih sejati yaitu dia merupakan satu upaya, ya, untuk memperjuangkan, memberikan yang terbaik bagi yang dikasihi. Dan kasih dalam bahasa Alkitab terkenal dengan kasih agape, kasih Allah yang tanpa pamrih, tanpa syarat. Oleh karena itu, ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kasih itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupannya. Pernahkah Anda disakiti berkali-kali? Mungkin ada di antara kita yang mengalaminya dan sering bergumul, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus terus-menerus memberikan pengampunan? Dan Petrus mungkin sudah mengalami hal ini. Oleh karena itu, dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali?"
Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang yang hamba-hambanya, ya, ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta, dan hamba itu memohon kepada sang raja, sehingga sang raja tergerak hati belas kasihan untuk menghapus semua hutang hambanya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengampuni tanpa batas itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar sudah ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya melihat di sini apa yang harus kita lakukan, apa yang kita pelajari lewat firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kasih sejati mengampuni tanpa batas, yaitu kasih yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalami dan menjadi contoh yang baik bagi kita, serta memberi contoh apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang mungkin menyakiti hati kita, ya, bahkan sangat menyakiti. Tetapi saya katakan tadi bahwa walaupun sangat sulit untuk kita mau melakukan pengampunan bagi dia, firman Tuhan harus kita jalankan. Tuhan Yesus berkata, pengampunan bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Kalau dikalikan hanya 490 kali. Artinya bagi kita bahwa mengampuni seseorang tanpa batas berapapun, ya, orang itu berbuat salah kepada kita, tetapi dalam prakteknya sangat sulit. Antara suami istri saja sudah terlalu, ya, berbeda. Mungkin ketika dia menikah 10 tahun masih adem ayem, 15 tahun, 20 tahun, bahkan seterusnya kalau Tuhan mengizinkan untuk seumur hidup, ya, masih bersama-sama, tetapi satu saat juga akan terpisah. Tapi ingat, kasih sejati itu tidak pernah akan terpisah dengan kita, walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Sehingga bermodalkan kasih sejati itulah Tuhan inginkan setiap orang yang percaya kepada Dia mau melakukannya. Bukan hanya 7 kali. Tidak ada batas waktu. Dalam perjalanan kehidupan kita, antara suami istri, antara orang tua dengan anak, dan sebaliknya, dan bahkan di antara pelayan-pelayan, banyak sekali terjadi hal-hal penumpukan, ya, kesalahan ditumpuk, tidak pernah ada penyelesaian, dan akhirnya dikatakan akar pahit. Tapi sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, kita harus menjalani ini walaupun tidak mampu. Minta kemampuan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk membersihkan setiap dosa kita. Apa gunanya kita setiap kali mau beribadah ada pengampunan dosa? Kita menyanyikan Tuhan kasihani. Tapi terkadang kita menyanyikan pujian ini hanya sebatas di mulut saja. Ketika seseorang mau datang minta pengampunan kepada Tuhan, bukan matanya jelajahkan kemana-mana. Mata dan hati kita tertuju kepada Dia yang akan memberikan pengampunan kepada kita.
kalau kita menyanyikan Tuhan kasihani, hanya diulang-ulang saja, hati kita bisa tergores, hati kita bisa tersentuh. Tetapi terkadang kita menyanyikan hanya sebatas, ya yang penting kita sudah menyanyi. Nanti juga hari Minggu depan ada lagi nyanyian itu. Tapi kalau hari ini kita datang kepada Tuhan dengan memohon pengampunan dosa, dengan sungguh-sungguh kita percaya bahwa firman Tuhan berkata tadi, amanat berita pengampunan, ya. Walaupun dosa merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi bagaimana kita mau merasakan pengampunan? Berita pengampunan itu datang kepada kita setiap hari Minggu. Tetapi kita sendiri yang menutup rapat-rapat hati kita, pikiran kita, tidak mau untuk mengampuni orang lain. Nanti tunggu Jo, Natal, kan Natal membawa damai. Kalau sampai Desember, kalau masih sampai Natal, tanggal berapa Natal? Kalau masih sampai tanggal 25 Desember. Tapi apalah artinya kita hari ini? Coba kita sama-sama ya memaknai pengampunan dari kasih sejati itu yang datang diperdengarkan lagi kepada kita hari ini. Mau mengampuni tanpa batas. Kalau hati kita pun tidak pernah tertuju kepada Tuhan Yesus. Kalau kita salaman, selalu kita katakan, sehat, sehat. Apa kabar? Baik. Tapi adakah kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu menyentuh hati kita? Dan setiap kali kita mau datang beribadah, itu yang membuat kita benar-benar punya satu kerinduan yang mendalam. Saya mau berjumpa dengan Tuhan, saya mau bertemu dengan Dia yang sudah memberikan kasih itu kepada saya. Supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan benar-benar menyentuh hati kita. Ketika kita memuji Tuhan, walaupun hanya satu ayat, tetapi kata-kata di dalam pujian itu membawa kita, oh Tuhan, benar-benar hidup saya ini hanya milik Tuhan. Kasih yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia yang sudah berkorban di atas kayu salib. Yang sebenarnya saya dan saudara yang harus tersalib di Golgota, tetapi Dia yang menggantikan kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya beribadah saja, terkadang 1,5 jam melelahkan, mengantuk, jenuh, letih, terlalu banyak persoalan yang ada di pikiran kita, sampai hati kita pun dirusak oleh persoalan itu, sehingga kasih Tuhan yang besar itu sepertinya hanya setitik saja. Kita tidak melihat kasih dan merasakan kasih itu. Yang kita rasakan hanya masalah, hanya pergumulan, hanya persoalan yang tidak henti-hentinya. Memang setiap kita manusia yang masih hidup ada banyak persoalan, tantangan boleh ada. Tapi coba kita melihat kasih Tuhan yang besar itu, yang memungkinkan kita walaupun di tengah masalah Tuhan ada, di tengah sakit penyakit kita sedang menunggu jawaban Tuhan, kapan Tuhan menyembuhkan saya. Tapi saya mau katakan, walaupun kita saat ini sedang sakit, ya, pergumulan yang berat, tetapi kalau kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang kasihnya besar, maka walaupun kita ada tekanan, ya, sakit penyakit dari tahun ke tahun tidak ada tanda-tanda untuk sembuh, tapi ingat terkadang sakit penyakit itu pun membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mengurus adik saya epilepsi dari kelas 3 SD. Mama papa saya sudah meninggal, semua yang mengurus sudah tidak ada. Dan dia ikut saya Jakarta 3 tahun.
tahun 2021 bulan Agustus dia terjatuh di kamar mandi, dan masa COVID saya sendiri harus mengurus dia di rumah sakit Harum. 4 hari tidak sadar. Saya pikir aduh udah mau lewat. Tapi bisa sadar. Maaf kata, badan seperti Ibu Tina yang lalu ya. Tapi diperiksa, otaknya hanya katanya mengecil. Apa otak kiri atau kanan mengecil. Jatuh bukan hanya 100 kali jatuh. Bayangkan dari umur berapa sampai sekarang dia umur 54 tahun. Beda 3 tahun dengan saya. Saya melihat waktu saya ke Israel tidak kumat. Saya bersyukur dan doa saya di sana, Tuhan, saya percaya Tuhan sembuhkan dia. Pas pulang dari Israel baru ketemu. 1 hari itu 8 kali kumat. Oh Tuhan, apakah saya harus selalu keluar supaya dia sehat gitu kan? Saya kesana kata aman ya, nggak kumat, enggak. Obat 4 macam setiap hari pagi sore. Tapi kolesterol nggak ada, gula darah nggak ada, ya, asam urat nggak ada, tensi baik. Dan Bapak Ibu tahu, tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 13 Januari 6 Desember 2021 sampai 13 Januari 2022 dia jatuh di kamar mandi ya, tanggal 6 Desember, patah lutut ya, lutut bukan tulang, lututnya patah. Akhirnya saya 1 bulan menjaga dia di rumah penginapan patah tulang. Yang mengurus atau ahli itu bilang, Ibu paling lambat 3 bulan harus di sini. Saya berkata, Tuhan, 3 bulan saya harus ada di sini, harus mengurus dia. Tetapi saya melihat perkara besar Tuhan yang Tuhan nyatakan. Setiap malam saya berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup kalau 3 bulan. Kesabaran apa yang harus saya miliki? Ya, badan segitu besar, kalau ganti pampers, maaf kata, semua harus saya. Ya. Tetapi saya melihat Tuhan memberikan kekompakan bagi kami keluarga. Ya. 1 bulan saya tidur di di lantai, tapi nggak sakit, tidak kena COVID, puji Tuhan. Itu adalah anugerah besar. Dan akhirnya baru 1 bulan saya lihat dia sudah mulai bisa setiap malam harus saya angkat, ya harus bisa duduk, saya harus bisa paling tidak berdiri dengan tongkat yang segi 4 itu. Mengaku dosa setiap hari, mengaku dosa di hadapan Tuhan, ampuni Tuhan, berikan saya keberanian, kesabaran, ya. Dan benar tadi kata Pak Buana, kita kalau sakit harus kita sendiri yang berusaha. Kita mau doa puasa 40 hari, kalau yang sakit itu tidak pernah ada kemauan untuk dia mengangkat ya hatinya atau mengangkat organ tubuhnya, nggak bisa sembuh. 1 bulan saya bilang sama pengurus panti, saya harus pulang, rumah saya dekat, jadi kalau bisa nanti rawat jalan, pakai kursi roda ya, setiap hari harus jemur. Dan puji Tuhan, pada bulan April ya mau perjamuan, saya bilang kita harus perjamuan, dan nggak tahu kekuatan dari mana, tiba-tiba dia sudah di rumah, dia berdiri. Padahal itu tongkat ada di depannya, tidak pakai tongkat. Saya bilang kita harus ikut perjamuan, semua harus ke gereja. Nah sepatu yang dia punya semua nggak cocok. Waduh,
saya bilang, mau kemana lagi? Ada yang satu tapi sudah terbuka. Tiba-tiba di depan rumah sol sepatu gitu ya. Nah, lihat Tuhan siapkan hanya secara kecil, tapi ini sangat-sangat berpengaruh Bapak Ibu. Sol sepatu di depan rumah, ya, masuk ke gang, langsung ya cepat-cepat, ya, jahit sepatunya. Coba pakai, pelan-pelan, ya, harus pakai walaupun teplek ya. Bisa, puji Tuhan. Ya. Dan sampai dengan Paskah, kami di Soteria Paskah jam 4 pagi waktu itu. Jam 3 sudah bangun langsung ke sana. Semua berjalan bagus luar biasa, tapi selesai Paskah kumat lagi. Tapi tidak apa-apa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Disitulah saya merasakan, kami keluarga merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi. Saya bilang kepada adik-adik saya, kita mengurus adik kita walaupun dia tidak punya harta, walaupun dia tidak punya apa-apa. Karena kadang-kadang orang mau mengurus anak, mau mengurus keluarga karena ada harta. Dia baik-baikin, ya. Nanti juga kalau meninggal, warisan. Orang tua kami tidak punya harta apa-apa, tidak memberikan kami warisan apa-apa. Tapi Tuhan mewariskan kita kasih yang besar, dan itu yang harus kita impartasikan kepada keluarga, kepada siapa saja. Dan puji Tuhan, bulan Mei tanggal 27 saya bawa pulang dia ke Manado dan bisa naik pesawat, ya. Dan sampai hari ini dia ada di Manado, walaupun memang harus minum obat setiap hari, ya. Saya bilang kepada adik-adik, kita tidak tahu sampai kapan ini, ya, menjadi tanggung jawab kita. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang punya hidup ini, dia yang memberikan nafas kehidupan, ya. Saya harus mengajarkan kepada adik-adik saya, ponakan-ponakan saya, ya, harus jaga baik-baik, ya. Jangan sampai gara-gara ini Tuhan murka dengan kita, ya, sampai segitu ya ngomongnya. Tapi saya melihat bagaimana kalau kasih kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih itu yang besar kepada kita, kita bisa melakukan terkadang apa yang tidak bisa Tuhan mampukan kepada kita. Nah, sekarang ini pengampunan. Bagaimana kita harus mengampuni orang yang sudah jelas-jelas dia bersalah kepada kita. Saya tidak salah, tapi Tuhan katakan kita harus melakukan pengampunan itu, sebagaimana seorang raja memberikan, ya, pengampunan kepada hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Setelah diberikan pengampunan, ya, dia baru keluar, dia ketemu dengan orang yang berhutang kepada dia hanya 100 talenta. Wow, dia tagih, ya kan? Dia tagih, lalu bilang, sabar, nanti saya akan lunasi. Tidak, kamu harus, ya, melunasi hutang, dan dia masukkan ke dalam penjara. Lalu ada yang melihat, ada yang menyaksikan, dia lapor kepada raja. Wah, raja murka, ya. Dia panggil orang itu, dan akhirnya dia diserahkan kepada algojo, babak belur. Bapak Ibu, algojo ternyata artinya penyiksaan, ya, tersiksa. Tuhan tidak inginkan satu saat kita tersiksa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Oleh karena itu dia memberikan kepada kita anugerah kasih yang besar itu, agar supaya satu saat kita tidak akan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di
Dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Dia tidak inginkan satupun manusia yang satu saat akan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata itu yang harus ada di dalam pikiran kita, sehingga kita pun tidak mengizinkan siapapun dari keluarga kita, dari teman-teman kita, ya, dari komunitas kita, yang akan tersiksa karena dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, yang kedua, ya, kasih sejati mengampuni tanpa batas. Yang pertama kasih yang tertuju pada Tuhan Yesus. Yang kedua, kasih tanpa pamrih, ya. Nas pembimbing tadi ayatnya yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Kasih tanpa pamrih. Dan itu yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena apa? Pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita diselamatkan bukan karena usaha kita manusia. Kita tidak ada sedikit pun usaha untuk penyelamatan itu, tetapi karena anugerah Tuhan yang besar. Tanpa pamrih, Tuhan rela mati untuk kita tanpa ada balas jasa, ya. Dia memberikan cuma-cuma keselamatan itu kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita untuk mengampuni orang harus ada syarat. Saya melayani seorang bapak bentrok dengan istri. Sudah Bu, pokoknya saya sudah tidak mau lagi memaafkan dia. Kalau saya memaafkan dia harus ada perjanjian di atas meterai bahwa dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Sehingga bapak kita sudah belajar tentang kasih selama ini. Kasih harus diwujud nyatakan. Oh, kalau yang ini nggak bisa, ya udah terserah Bapak. Bahkan ada yang berkata, iya Bu, pada saat Ibu berkhotbah, saya teringat hutang saya menangis. Tapi bagaimana caranya untuk melunasi hutang-hutang saya? Emang hutangnya untuk apa Bu? Suaminya malas, tidak bekerja, tapi mau beli motor. Berhutanglah kepada orang lain untuk DP motor. Kejadian-kejadian ini ada di dalam jemaat, ada di sekitar kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa membawa setiap jemaat dalam pergumulan ini untuk masuk di dalam rencana Allah, menikmati kasih sejati yang Tuhan berikan kepada kita? Hanya dengan pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan, membawa diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Jangan hanya 7 kali mengampuni, 7 kali 70 kali. Nah, sebanyak itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya pengampunan Tuhan tanpa batas. Siapapun kita yang mau datang kepada Dia tidak pernah menolak. Dia tidak mau melihat latar belakang kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita yang saat ini sudah menerima pengampunan, jangan sampai kita diserahkan kepada algojo, penyiksaan terakhir. Kita akan tersiksa. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kalau ada di antara kita mungkin masih mendendam, masih merasa saya yang benar, saya nggak bisa duluan untuk datang bicara kepada dia. Minta Tuhan, berikan Tuhan saya kasih-Mu yang sejati. Untuk sebentar saya mau WA dia, saya mengampuni kamu. Harus dilakukan. Dan yang ketiga, kasih sejati
mengampuni tanpa batas, yaitu kasih yang saling mengampuni, diampuni untuk mengampuni. Ayat 31 sampai 35. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segalanya yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Ketika kita mendapatkan pengampunan, sudah ada modal. Ya. Berapa sih orang yang bersalah kepada kita? Datang dan minta maaf. Ini yang penting daripada kita setiap saat ya ikut ibadah ini, diskusi ini, semua kita ikutin, tetapi mengampuni orang saja kita tidak sanggup. Waktu lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ya, orang yang membenci adalah seorang pembunuh. Ya. Jadi ternyata pembunuh itu bukan hanya sekedar ketika kita tusuk orang, kita pukul dia sampai dia mati, tetapi membenci seseorang, kita dikatakan pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 16, ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Memang sukar, sulit sekali. Ya, apalagi kalau hati kita sudah tergores dengan kelakuannya, dengan sifatnya. Tetapi walaupun sulit, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan ya pengampunan ketika kita membuka hati kita untuk seseorang, membuka hidup kita, membuka pikiran kita. Kasih sejati itu dalam-dalam kita rasakan, maka kita akan mengerti, oh Tuhan, ternyata hidupku seperti ini. Ketika kita diampuni, mari kita memberikan pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu ya mungkin ada di Prima ya, Bapak Pendeta Apeles mengirimkan ada video ya yang mengisahkan seorang ibu, dia mengambil S2 di Jerman. Lalu tugas akhirnya yaitu dia harus bertemu dengan paling tidak ada 3 orang yang tidak dia kenal untuk memberi senyum. Bayangkan, untuk ambil S2, belajar itu senyum, ternyata sampai S2. Iya kan? Nah kita kalau sudah di dalam Tuhan, kita bilang walaupun ada masalah kita bisa senyum, nggak usah sampai S2 di Jerman, ya kan? Ibu ini yang ambil S2 di Jerman untuk meneliti 3 orang yang bisa senyum, teliti raut mukanya, ya teliti apa yang terkandung di dalam senyumnya, kenapa dia senyum dan lain sebagainya harus diteliti. Dan singkat cerita, keluar dari ruangan kuliah, suami dan anaknya sudah menunggu dia. Anaknya bilang, "Mama, kita harus mampir dulu ke McD." Udah ke McD. Sementara antri McD, tiba-tiba di belakang katanya rusuh begitu banyak, rusuh sekali. Semua orang minggir, tinggal ada 2 orang. Ya, 2 orang ini adalah pengemis yang bau badannya udah nggak keruan, ya, dan hanya punya uang untuk bisa membeli 1 cangkir ataupun 1 gelas kopi. Antri sudah di depan ibunya. Ibunya bilang, "Silahkan Bapak berdua duluan." Dia tidak minggir, tapi memang baunya luar biasa.
ya, menurut cerita itu, ya kan? Setelah membayar, mereka langsung, ya mereka sadar karena baunya lumayan, jadi mereka mojok di sana. Ibu ini senyum, mereka juga senyum dan berkata terima kasih. Setelah itu ibu ini membeli McD. Dia bilang 1 paket sekian banyak, tolong bawa ke tempat suami saya duduk di sana. Nanti yang 2 ini saya yang akan bawa sendiri kepada orang itu. Akhirnya dia traktir lah istilahnya. Udah dia bawa. Dia bawa, akhirnya dia senyum dan dia berterima kasih karena dia bisa melayani orang ini. Lalu suami dan anaknya perhatikan terus gerak-gerik istrinya. Sampai dia ke tempat makan, suaminya bangga, anak-anaknya juga, wah mama bisa ya. Ya, jadi puji-puji istrinya. Sudah, setelah itu selesai dan ternyata ada seorang bapak juga di pojok sana melihat tingkah laku ibu ini. Bapak itu datang berkata, "Ibu, terima kasih. Saya memperhatikan dari tadi. Ternyata ibu tidak melihat ya orang 2 tadi ini. Tetapi kalaupun saya satu saat ya Tuhan memberikan kesempatan untuk berlaku seperti ibu, saya akan melakukannya." Dan ternyata cerita itu sampai dia tulis di tulisannya, ya karya ilmiah lah ya, yang tadi yang harus senyum segala macam. Bapak Ibu tahu, semua kumpulan-kumpulan yang dibacakan hanya punya ibu ini. Ya, dosennya itu membacakan. Saya izin ya untuk membacakan cerita dari ibu ini. Dan ternyata luar biasa hasilnya. Ya. Dia berkata, ini senyum ini ya ternyata mempengaruhi banyak orang. Ya. Bapak Ibu, untuk kita mau melakukan firman Tuhan hari ini, sebentar apabila kita mau bersalaman di depan, ya, saya percaya di sini tidak ada yang baunya seperti 2 orang tadi. Ya. Kita salamin semua jemaat yang ada, amin. Harus mulai dilakukan dari diri sendiri. Hal yang terkecil, senyumlah. Ya. Karena apa? Dengan senyum organ-organ kita juga akan menjadi luntur atau apa ya? Enggak tegang. Iya kan? Kita sudah dengar firman Tuhan tetapi karena begitu banyak yang kita pikirkan, salam juga terkadang hambar. Ya, bukan ambar ya, hambar. Oleh karena itu pada saat ini ya, dengar baik firman Tuhan. Sangat sulit ya, kasih yang sejati mengampuni tanpa batas. Tetapi kalau kita memulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, maka itu pun akan yang terimpartasi bagi semua orang. Hanya senyum aja bisa membuat orang lain, aduh luar biasa, saya bisa bertemu dengan Pak Henjan. Terima kasih dengan Pak Rosita masih sehat. Iya kan? Itulah gunanya kita ada di dalam keluarga Allah. Ya, firman Tuhan harus disampaikan dan harus kita lakukan mulai dari sekecil apapun. Dan ingat, Tuhan berfirman, apabila kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mengalami pengampunan, berikan pengampunan itu kepada orang lain. Jangan kita tahan-tahan. Jangan sampai, oh nanti aja deh kalau mau family camp, kalau saya satu kelompok dengan dia, baru saya mau. Kalau sampai bulan Oktober, iya kan? Kalau sampai bulan Oktober, ya hari ini, mari kita lakukan. Ya, sebentar kita salaman, kita jangan ada yang naik ke atas, kita balik ke sana semua disalamin, ya supaya apa? Kelihatan, oh ternyata Pak Jufri ya mukanya masih seperti yang dulu. Wah, seperti itu ya kan? Ya, ternyata senyumnya hebat. Nah, bagaimana caranya? Sebentar kita salam-salaman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah jemaat PKA. Ya,
Jangan sampai kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian berlarut-larut sampai ya kita tidak tahu waktunya. Tetapi hari ini kita belajar pengampunan bukan hanya 1 kali, bukan hanya 7 kali, tetapi harus berkali-kali. Karena Yesus sudah lakukan itu bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sepanjang terkasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengaku pengakuan iman rasuli dan hendaknya masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Jemaat menuntut doa ini di dalam hati. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena dalam ibadah ini firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa kasih yang sejati adalah datangnya dari Allah Bapa.
berikan kepada kami pengampunan, mengerjakan karya keselamatan, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama mengucap syukur, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengampuni tanpa batas. Tolonglah kami Bapa agar supaya kasih itu hanya tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus yang telah melakukannya bagi kami. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang saling mengampuni. Ketika kami diampuni, kami mau mengampuni orang lain. Ketiga hal ini menjadi bagian kami hari ini ya Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, biarlah firman Tuhan terngiang-ngiang di dalam telinga kami. Hati kami disentuh oleh Tuhan. Sehingga kalau ada yang memikirkan, ada orang yang belum diampuni, ada orang yang menyakiti hati saya, ada orang yang membuat saya tidak bisa untuk memberikan pengampunan. Hari ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu hari ini ya Tuhan. Lembutkan hati kami semua. Biarlah setiap kami merasakan jamahan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus yang menyadarkan, yang menginsafkan kami bahwa kami harus memberikan pengampunan berkali-kali tanpa batas. Kalau ada yang mengeraskan hati, Tuhan, firman Tuhan hari ini diperdengarkan. Jangan kiranya satu saat kami tersiksa karena dosa-dosa yang menumpuk dalam hati kami, pikiran kami. Kami menderita, penuh dengan kebencian. Ampuni kami ya Tuhan hari ini. Sehingga sebentar apabila kami bersalam-salaman, kasih itu terpancar dari kehidupan kami. Sehingga kami menjadi jemaat pancaran kasih Allah yang setiap hari memancarkan kasih Tuhan kepada siapa saja, antara suami istri, orang tua dengan anak, bahkan keluarga demi keluarga, antara pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada lagi yang merasa dirinya lebih hebat. Kami semua mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memakai kami untuk bersama-sama bergandengan tangan memajukan pelayanan yang ada di tempat ini. Kami percaya ketika setiap kami membuka hati untuk mengampuni, maka sorga terbuka untuk siap memberikan kami keberkatan Allah yang luar biasa dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hal ini akan terjadi. Pemulihan akan terjadi mulai dari diri kami masing-masing saat ini juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau bersyafaat, mau berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia yang kami cintai. Tolong agar supaya setiap pemerintahan yang Tuhan telah pilih, bahkan sebentar lagi kami akan memasuki kampanye. Ada begitu banyak parpol-parpol yang ingin memenangkan akan partainya. Kami berdoa Tuhan agar supaya tidak akan terjadi kerusuhan, tidak akan terjadi perpecahan di dalam keluarga sekalipun berbeda. Tapi Tuhan tolong agar supaya pesta demokrasi dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa siapapun pemimpinnya yang Tuhan sudah siapkan, itulah yang terbaik. Kami berdoa Tuhan agar supaya di tempat-tempat lain terjadi bencana alam. Kami berdoa Tuhan tolong, kalau Tuhan sedang berbicara lewat alam ini, berikan hati yang penuh dengan pertobatan, semua fokus kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat dalam keluarga. Kiranya
Tuhan juga menolong pos-pos PI yang ada. Tuhan juga memberkati. Firman Tuhan hari ini diperdengarkan lagi. Biarlah pengampunan sampai ke telinga mereka, sehingga semua ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta jemaat, para majelis dan pengurus, PPK, komisi dan keluarga mereka. Mari Tuhan Engkau juga memberkati. Biarlah Tuhan juga menolong mereka dalam pekerjaan, usaha apapun, sesibuk apapun mereka menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Bahkan tetap kokoh, teguh, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempercayakan pelayanan ini kepada mereka. Kami berdoa juga untuk panitia pemilihan majelis. Tuhan tolong agar supaya mereka bekerja dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus, sehingga apapun syarat-syarat yang dapat dipenuhi oleh jemaat. Ada begitu banyak orang yang diberikan peluang oleh Tuhan. Biarlah hari ini hati mereka tergetar untuk bisa menerima akan pelayanan yang akan mereka lakukan di periode yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami serahkan rencana raker Sinode GPSI pada bulan Juli yang sebentar lagi akan dilaksanakan di GPSI Soteria, dan memberkati panitia yang sedang bekerja. Dana yang dibutuhkan masih terlalu banyak, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan tepat pada waktunya. Dan selalu kami tetap berserah penuh kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang akan datang dari daerah-daerah, Tuhan menolong mereka, biar mereka boleh tiba dengan selamat. Bahkan acara-acara yang akan disiapkan, materi-materi raker, Tuhan juga memberkati. Sehingga setiap kami akan hadir bukan sekedar kami bertemu biasa, tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin kami lakukan, sehingga raker tahun ini benar-benar kami fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk panitia Family Camp. Tuhan juga memberkati ketua, sekretaris, bendahara, anggota-anggota yang ada. Kami percaya Tuhan Engkau menyatukan visi misi mereka, apa yang akan mereka kerjakan, tujuan yang akan dicapai. Kami berdoa agar supaya setiap jemaat datang bukan hanya sekedar datang biasa, tetapi menikmati hadirat Allah. Ada pemulihan di sana, ada perdamaian, kedamaian. Bahkan Tuhan Engkau berfirman, apabila kita hidup rukun dan damai, maka berkat Tuhan perintahkan. Nyatakan kuasa-Mu bagi panitia Family Camp agar supaya dalam mereka mempersiapkan seluruh acara benar-benar hanya fokus kepada Tuhan, pemilik ladang. Percaya Tuhan, pakai mereka seturut dengan rencana-Mu. Dana yang dibutuhkan Tuhan akan siapkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk jemaat yang sakit, untuk Bapak Leo Delpati, Ibu Yuhati, Hana, orang tua dari Ibu terkasih kami, Bapak Arnold Kuhul. Tuhan juga memberkati. Kami tidak bersama dengan mereka, tapi Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Amat terlebih Tuhan, kami percaya organ-organ tubuh mereka adalah ciptaan Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah, sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dan lebih daripada itu, biarlah sakit penyakit mereka boleh membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan, merasakan tangan kasih Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan untuk jemaat dalam pemulihan, Bapak Hardi Henjan, Ibu Yoke Ratu Randang, Ibu M. Simanjuntak, Ibu Ani Sinaga, Ibu Domingus Ratu Harhari, bahkan Ibu Yanti Sabar, Bapak Pendeta Saragi Sitio, Ibu Meti Manengke Mumbunan, Bapak Rudolf Utagalu, Ibu Rismaya Naibaho, Ibu Saragi. Tuhan, kami serahkan akan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan boleh Tuhan anugerahkan bagi mereka. Walaupun mungkin mereka menantikan kesembuhan secara total, tetapi biarlah iman mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
tangan kasih Tuhan sedang merendah kehidupan mereka semakin indah di pandangan mata Tuhan. Tolong Tuhan, di usia yang mungkin sudah lanjut usia, Tuhan juga hibur mereka. Berikan mereka umur panjang, tapi Tuhan bertanggung jawab untuk kesehatan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk kegiatan kategorial sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menolong setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepanjang minggu ini. Bila Tuhan berkarya melalui hamba-hambamu yang setia untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan akan jemaat yang hadir pada saat ini. Kalau ada yang datang dengan kelemahan tubuh, biar Tuhan Engkau jamah mereka, berikan mereka juga Tuhan hati yang penuh sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Oleh karena itu Tuhan tolong siapapun yang saat ini sedang merindukan akan teman hidup, Tuhan kiranya memberikan kepada mereka. Pemuda-pemudi yang saat ini sudah bekerja, Tuhan tolong berkati pekerjaan mereka. Pertemukan mereka dengan teman hidup yang tepat. Dan bagi pasangan-pasangan suami istri yang sudah menikah namun belum mendapatkan keturunan, dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap ibu-ibu yang saat ini menunggu jawaban Tuhan. Kalau Sarah Tuhan tolong, Hana Tuhan tolong. Kami percaya ibu-ibu di sini juga akan mengalami kasih karunia yang dari Tuhan. Berikan mereka kesabaran dalam menunggu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang merindukan pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong agar supaya mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Bahkan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang berhari ulang tahun. Tuhan juga berikan kepada mereka hati yang penuh sukacita, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, memberikan 1 tahun dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga, usaha, bisnis, apapun yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat, keluarga-keluarga jemaat yang mengalami hari ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan, Engkau ikat mereka dengan tali kasih-Mu. Suami, istri, orang tua dan anak, mereka tetap membangun mezbah doa dalam rumah tangga mereka. Bahkan apapun rencana-rencana mereka ke depan, biar menjadi kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu persembahan, Padamu Tuhan dan Allahku. Pada
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan maupun yang belum memberikan. Engkau memberkati mereka dalam segala usaha mereka, pendidikan atau segala bisnis yang mereka lakukan. Kau memberkati, terlebih lagi juga Tuhan, kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan mengelolanya, sehingga setiap rupiahnya dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan sukacita kami memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Mohon waktu sebentar untuk mendengarkan warta jemaat 1 minggu ke depan. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Miske atas pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga para pemain musik, audiovisual, WL Singer, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman penting dari Ketua Family Camp untuk memaparkan secara singkat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Saya kalau dibilang singkat agak sulit nih ya. Karena ini agak lama, bisa 2 jam nih. Oke, Ibu Bapak semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GPSI PKA. Saya sebagai Ketua Panitia Pemilik Camp ingin memberikan beberapa pengumuman buat kita semuanya untuk menjadi perhatian. Ada 5 hal ya. Yang pertama adalah tentang tempat dan waktu pelaksanaannya. Jadi tempat sudah dapat, yaitu di Pelangi Resort. Pelangi Resort itu bagus ya, itu di sekitar Sentul dan itu bintang 3 ya. Jadi cukup bagus lah buat kita di sini. Kemudian waktunya itu tanggal 13 sampai tanggal 15. 13-15 Oktober bulan 10 ya, itu hari Jumat sampai hari Minggu. Jadi kalau bapak-bapak masih ada kegiatan hari Jumatnya, tolong dikosongkan dulu ya. Yang kerja cuti setengah hari atau mungkin yang sekolah permisi setengah hari. Tapi kalau memang bisa kerjanya cuma setengah hari doang, ya bagus juga. Ya, itu kira-kira. Jadi kita berangkat kira-kira siang lah ya, Jumat gitu. Kemudian pulangnya Minggu siang setelah kita kebaktian bersama-sama di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita nanti akan ada pendaftaran ya, ada pendaftaran. Saya mohon itu pendaftarnya ada 2 orang PIC-nya, yaitu Saudari Aris. Ada nggak Saudari Aris? Nggak ada ya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Seri Lantang. Ibu Seri Lantang mohon berdiri supaya jemaat bisa melihat. Nanti kalau mau daftarnya ke sini silakan berdiri Bu Seri. Enggak saya suruh ke depan kok ya, situ aja ya. Udah kenal ya dengan Bu Seri ya. Itu yang kedua ya. Terus sebenarnya kami kalau dari segi dana menghitung-hitung, biaya per orang itu sekitar 1.200.000 itu untuk yang dewasa. Ya, jadi kalau kita 1.200.000 harusnya kita membayar per orang itu 1.200.000. Tapi kita sepakat untuk bersama-sama akhirnya kita putuskan bahwa biayanya itu hanya Rp500.000 saja. Itu juga bukan per orang loh, tetapi per kepala keluarga. Jadi kalau keluarganya ada 50 ini, ya cuma bayar 500.000. Ya. Jadi tolonglah nanti ya, kalau memang beda kakak jangan digabung-gabung ya. Kalau memang satu keluarga 3 ya 3 gitu ya. Tapi kan udah kelihatan ya kira-kira bahwa kalau misalnya ada 4 orang, harusnya 1,2 kali 4, 4.800.000, tapi cuma Rp500.000 ya. Jadi cukup ringan lah. Ini kan 3 bulan ya. Jadi bapak-bapak bisa nabung lah ya. Bulan ini 200, kemudian Agustusnya 150 dan September 150 kan lunas ya. Jadi nggak ada alasan lagi lah yang bilang kalau misalnya nggak ada duit dan lain sebagainya ya. Tapi kalau memang betul-betul kesulitan juga sampaikan aja ke panitia. Mudah-mudahan panitia akan mau untuk mendengarkan ya. Bukan cuma mendengarkan dan mungkin akan selain mendengarkan juga nanti akan tindak lanjutin lah ya, gitu ya. Jangan takut cuma dengar doang ya. Itu
Yang kedua, tapi hampir selesai, tapi belum ya. Jadi saya udah bilangin bahwa pendaftaran 500.000 untuk per kakak. Kalau single gimana? Singlenya setengahnya aja, Rp250.000 ya. Jadi enggak kita minta juga 500.000. Itu yang kedua. Sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tujuan. Setelah mendapatkan perintah, dapat surat perintah nih dari, mohon maaf ya, surat perintahnya dari majelis ya, majelis GPSI PKA, katanya ada 3 tujuan yang harus tercapai di dalam kegiatan ini. Yang pertama, membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah membangun keluarga yang saling mengasihi, ya, sebagai kesaksian yang hidup dalam persekutuan. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir ini yang paling mungkin ini ultimate-nya kali ya, ultimate mungkin tujuan akhirnya, yaitu bahwa kita itu membangun keluarga yang mencintai pelayanan, ya. Dan setelah ini inline semuanya, memang pada akhirnya nanti ini kita persiapkan supaya tujuannya itu ada menghasilkan orang-orang yang nantinya itu memang mau melayani. Sehingga tahun 2024 ketika pemilihan majelis, pemilihan pengurus BPK dan lain-lain itu nggak kesulitan lagi, ya, kita semua dibekalin. Jadi kalau diantara ibu bapak ada keluarganya yang udah mulai bandel-bandel nih, nggak takut Tuhan nih, suruh harus datang di sini gitu. Kemudian kalau udah kurang-kurang mengasihi, ya harus datang juga. Kalau misalnya udah mulai pisah kamar nih, nah itu harus datang, wajib. Nah itu ya, seperti itu harus wajib. Terus kalau disuruh melayanin banyak alasan nih, sibuk itu dan ini, itu juga wajib untuk datang sini supaya tujuannya bisa tercapai. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita mau dengerin video nih ya. Jadi kemarin kita buatin video dari masing-masing perwakilan BPK, kita dengarkan komen mereka dan harapan mereka gimana terhadap family camp ini. Dipersilakan buat tim IT untuk menayangkan videonya. Ini. Shalom, jemaat pancaran kasih Allah terkasih. Pada tanggal 13, 14, dan 15 Oktober kita mau mengadakan family camp bertempat di Tepelangi Resort di Sentul. Oleh karena itu, mari kita rame-rame hadirilah acara ini dengan sukacita dan bersama-sama menikmati acara ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Shalom, harapan kita terutama dari mewakili mungkin sebagai dari PKB dan mungkin ini bisa berjalan sukses setelah sekian lama kita mengumpul terakhir tahun 2020. Jadi semuanya jalannya lancar, kita bisa bersatu hati untuk pemulihan Tuhan. Kiranya masing-masing semua anggota keluarga semakin diperlihatkan dalam pengenalan akan firman Tuhan sehingga nama Tuhan boleh diperlihatkan di atas segalanya. Acara family camp gereja kita pancaran kasih Allah tahun ini kita mesti sungguh mengguni supaya acara family camp ini berhasil dari segi terutama pertumbuhan iman rohani kita, karena di acara family camp ini banyak hal-hal yang baru nanti akan diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang kita undang. Jadi jangan seperti yang udah akhirnya kita mundur lagi terutama dalam kerohanian kita. Jadi kalau memang Tuhan izinkan family camp ini boleh terlaksana supaya semua jemaat pancaran kasih Allah boleh bertumbuh bersama-sama, keluarga boleh dipulihkan, suami istri boleh menjadi berkat, anak-anak boleh bertumbuh dalam segala hal, dan juga kita semakin giat melayani Tuhan, terutama bersama keluarga kita, tentunya dengan Ibu Gembala Pendeta Deborah Tongo yang akan mendukung setiap kita. Itu aja sih. Harapan saya semoga family camp tahun ini berjalan lancar dan bermanfaat. Harapan kami dari BPKPT agar acara family camp tahun ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa gangguan masalah sekalipun. Dan semoga anggota BPKPT turut berpartisipasi dalam acara family camp tahun ini. Terima kasih. Bye-bye.
semoga di family camp ini semua anak sekolah minggu dan semua guru-gurunya juga sukacita semua melayani dan acaranya sukses terus. Betul, semoga acaranya juga makin seru, makin asik. Kalau ada IO-nya juga makin keren gitu kan. Jadi kita sama-sama happy, sama-sama sukacita buat acara nanti. Terima kasih. Semoga family camp tahun ini seru dan teman-teman sekolah minggu aku pada datang. Dadah. Shalom jemaat GPSI PKA. Saya Junior Tapia sebagai Ketua Panitia Family Camp tahun 2023 mengajak kita semua untuk ikut serta dalam Family Camp yang akan kita lakukan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober tahun 2023 di Pelangi Resort Sentul. Jangan sampai ketinggalan ya. Kita berikan applause dulu ya buat tadi semua figuran-figuran. Dan ini adalah pengumuman terakhir ya. Ada 5 poin dan ini poin kelima. Tapi yang 5 ini ada ABC-nya, jadi agak lama ini, bisa sejam lagi. Mohon izin ya Bu Pendeta ya. Jadi ini, yang pertama adalah nanti untuk ibu bapak yang mau ikutan di sana jangan lupa bawa obat-obatan yang memang sudah disarankan dokter ya. Kalau misalnya ada darah tinggi, jangan lupa bawa obatnya ya. Meskipun nanti di sana kita akan menyediakan ya para medis ataupun dokter untuk pertolongan darurat. Yang kita sediakan hanya para medis atau dokter yang untuk pertolongan darurat sebelum nanti orang tersebut bisa distabilkan dan dikirimkan ke rumah sakit terdekat. Ya, jadi untuk ibu bapak yang punya penyakit yang masih ragu-ragu jangan usah ragu-ragu, datang aja karena ada para medis atau dokter yang bertugas di sana ya. Pokoknya kalau ada obat-obatan jangan lupa dibawa ya. Itu pertama, hanya itu. Yang kedua itu adalah supaya kita ya sama-sama ya untuk bisa ikut serta di dalam event ini. Dan terakhir, ini serius terakhir ini. Ya, ini serius ini. Ini mengenai dana. Ya, ini mengenai dana. Jadi setelah kami hitung-hitung, saya lihat-lihat nih. Itu dari pendaftaran yang tadi saya bilang tadi itu, yang tadi 500.000 rupiah itu kira-kira akan mengcover 20% dari semua dana yang kita butuhkan. Jadi masih ada 80% lagi yang harus kita cari. Dan kira-kira 55% lagi itu akan kita cari di internal panitia. Jadi sudah 75% ya. Kemudian 5%-nya kita targetkan adalah dari penjualan makanan minuman ataupun yang lain-lain. Kemudian 20%-nya lagi itu akan kita cari di luar panitia atau di orang-orang lain yang misalnya ibu bapak yang lain jemaat di sini. Atau mungkin juga orang-orang masih panitia yang masih punya hati untuk memberi lebih. Sehingga yang 100% dari kebutuhan tersebut bisa dipenuhin. Jadi saya ingin kenalkan dulu nih koordinator seksi dana nih. Pak Maradu silahkan berdiri dulu sedikit. Jadi minta tolong ngadep ke sana supaya kelihatan. Kalau misalnya ada Pak Maradu kemana-mana gitu ya. Misalnya minta tolong supaya ada memberikan proposal dan lain sebagainya. Tolong dibantu ya. Karena ini dari kita untuk kita semua ya. Adalah lebih mendapatkan berkat ya kalau memberi daripada menerima ya. Itu. Silakan duduk kembali Pak Maradu. Saya sebenarnya mau terus berdiri tadi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Itu aja yang perlu saya sampaikan buat ibu bapak semua dan jemaat yang ada di sini. Kalau ada pertanyaan ya ini terakhir lagi nih. Untuk semua panitia, baik itu koordinator dan yang lain-lain, tolong mohon berdiri bersama-sama di tempatnya aja masing-masing. Tolong berdiri sekarang ya. Silakan berdiri aja semuanya ya panitia. Silakan panitia. Jadi mohon bapak-bapak bisa lihat ya. Itu panitia yang paling belakang itu tolong berdiri. Iya. Jadi inilah yang akan siap untuk membantu kita semua ya, ibu bapak ya. Kalau ada mau bertanya tentang family camp, dipersilakan kepada kami semuanya. Kami siap pasti akan bantunya. Saya kira itu aja, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk semua kita semuanya. Terima kasih juga untuk majelis yang sudah memberikan kesempatan buat tim family camp untuk menyampaikan hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita semuanya. Shalom. Terima kasih. Udah dikasih singkat, panjang juga ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah persiapan majelis ibadah minggu akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 WIB dipimpin oleh Diaken Rivel
GP Utomo, GPSI PKA. Mohon kehadiran seluruh majelis. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah BPK dan komisi. Yang pertama, sekolah minggu. Setiap hari Minggu pukul 9 di tempat GPSI PKA. Mohon kehadiran pengurus BPA PA sekolah minggu. Doa bersama BPK Taruna akan diadakan pada hari Minggu 23 Juli 2023, pelayan firman Penatua Maria Hutapea, tempat GPSI PKA. Mohon kehadiran BPK PT. Ibadah pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023, pukul 16, pelayan firman Penatua Herawan S, tema karaktermu menentukan masa depanmu, tempat GPSI PKA. Mohon kehadiran BPK Pemuda. Ibadah diakoni akan diadakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023, waktu jam pukul 11 WIB. Pelayan firman Ibu Deborah Marlisa Maunese, tema doa yang dijawab Tuhan, tempat GPSI PKA. Mohon kehadiran anggota dan pengurus diakoni. Doa pagi panitia Pamilikem diadakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023, pukul 6 WIB. Renungan Pendeta Deborah Tonggolo MTH, WL dan pemusik Bapak Jason dan Bapak Otniel, tempat GPSI PKA. Setiap seksi akan berdoa atas pencapaiannya dan kebutuhannya. Mohon seluruh panitia Pamilikem untuk hadir tepat waktu. Rapat kerja Majelis Sinode. Majelis Sinode mengundang seluruh majelis Jemaat GPSI PKA pada acara pembukaan Rakernis Sinode tahun 2023 dan studi marketing dengan tema Melangkah dalam Perubahan yang Baru yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Juli 2023 pukul 9 sampai 13 WIB, tempat GPSI Soteria. Rapat panitia pemilihan majelis akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12, tempat GPSI PKA. Mohon kehadiran panitia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan jemaat berupa kolekte perpuluhan ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat dan kepala gereja memberkati dalam segala kelimpahannya. Demikian warta jemaat 1 minggu ke depan. Kami kembalikan kepada Bu Miske. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Kita nyanyikan nyanyian pemutusan. Kasih
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu Pendeta dengan majelis akan menuju ke depan untuk menerima salam jemaat. Kita akan nyanyi penutup, Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku.